akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yakobus. Ya, Bapak Ibu ya, Yakobus. Mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi, Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, dari buku Almanak Kristen Indonesia dari Baki, memberi judul Mendengar dan Melakukan Firman Tuhan. Sekali lagi, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, ini dua kata yang penting ya, saudara ya. Jadi Alkitab kita itu bukan Alkitab yang hanya sekedar kita dengar, atau firman Tuhan itu bukan sekedar didengar, tapi juga kita harus belajar melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita membaca ayat-ayatnya. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Alkitab kita bukan sekedar buku bacaan biasa, tetapi kita harus percaya bahwa Alkitab kita itu adalah napasnya Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, ada kata dalam bahasa Yunani yang dikatakan pasagrape theo genustos. Artinya adalah semua tulisan itu adalah napasnya Tuhan. Ini berarti apa yang ada dalam Alkitab, yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan setiap hari, itu adalah bagian dari napasnya Tuhan yang terus dituliskan kepada kita dan hidup di dalam hati kita. Dalam Alkitab, segala sesuatu tentang siapa Tuhan dan apa yang dilakukannya untuk ciptaannya secara luar biasa dicatat dalam Alkitab kita. Demikian juga pencarian ciptaannya dan bagaimana seharusnya ciptaannya hidup juga dijabarkan secara luar biasa dalam Alkitab. Makanya dikatakan karena Alkitab itu adalah penuntun hidup kita, sudahlah seharusnya kita mendengar dan melakukannya dalam hidup kita. Ya, sudah pasti itu ya saudara ya. Kalau kita sudah membaca, mendengar, melakukannya, karena itu napasnya Tuhan, berarti itu Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menuntun kita. Tuhan membawa kita hari demi hari ke dalam kehendak-Nya. Sebagai orang percaya kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang dicatat dalam pembacaan kita ini. Yang pertama dikatakan kita harus terus mengingat firman itu. Sekali lagi, kita harus terus mengingat firman itu. Artinya, kita harus meminta pertolongan Roh Kudus untuk menanamkan firman dalam pikiran kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita siap untuk mendengar dan melakukannya.
Setiap kali saudara, kita sering mendengar, tapi kita langsung lupa. Kita sering mendengar khotbah itu, kadang-kadang kita tidak menguasainya. Apalagi kadang-kadang kita banyak sekali kita membaca, tetapi kita tidak mengerti apa yang kita baca. Ya, makanya di dalam ayat 19a ini dicatat, kata ingatlah, ya di dalam bagian ini menekankan tindakan yang sudah selesai pada masa lampau. Jadi waktu dikatakan perhatikanlah, ingatlah, ya dalam bahasa Yunani dikatakan perhatikanlah, ingatlah, itu adalah tekanan yang secara perfect katanya. Sudah selesai, sempurna pada masa lalu. Jadi pada waktu kita duduk nanti saudara mendengarkan firman Tuhan seperti ini, sudah selesai, perfect. Ya, perfect, selesai semuanya. Tetapi begitu kita selesai beribadah, nah ini dia. Yang sudah selesai, yang kita dengarkan tadi, kita dituntut untuk membuat tindakan, ya, tindakan yang terus kita kerjakan di dalam hidup kita. Ini berarti kita sudah selesai mendengar firman Tuhan dan sekarang kita diminta untuk terus melakukan apa yang kita dengarkan. Jadi saudara, ya, kalau kita duduk seperti ini, kita harus siap melakukannya. Apapun yang kita dengarkan, kita harus siap melakukannya. Nah, makanya dikatakan bukan menjadi pendengar yang selesai mendengar saja. Tetapi setelah mendengar, harus melakukan apa yang didengarkan. Makanya dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, teruslah ingat hal ini. Nah, yang harus diingat itu tadi. Kita mendengar firman, jangan pernah berhenti sampai di batas mendengar saja. Tapi kita harus melakukannya. Saudara, acap kali kita hanya rajin mendengar, tetapi kita tidak melakukannya. Banyak sekarang yang bisa kita dengar. Saudara-saudara bisa lihat dari YouTube, ya, dengar dari YouTube. Para pengkhotbah di masa-masa pandemi ini begitu banyak yang muncul. Begitu banyak ajaran demi ajaran yang dibuat. Tetapi persoalannya saudara, kita hanya mau mendengar yang enak-enak saja. Kita hanya mau mendengar hal-hal yang mungkin menyenangkan kita. Kita hanya mau mendengar yang lucu-lucu saja. Ya, sehingga saudara, kadang-kadang kita kehilangan esensi dari kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Makanya marilah kita belajar bukan hanya sekedar mendengar, tetapi dikatakan kita harus melakukannya. Makanya ingatlah selalu firman yang kita dengarkan itu. Ingatlah selalu firman yang kita renungkan. Mungkin dalam saat teduh kita pribadi, kita membaca firman dengan baik. Kita merenungkan firman dengan baik. Tetapi saudara, kita perlu tidak hanya sekedar membaca. Ada orang sekarang saudara, kalau saya bertemu, hampir balapan membaca ayat-ayat Alkitab. Hampir balapan menyelesaikan pembacaan firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya saya, adakah yang kita baca itu kita lakukan dalam hidup kita juga? Adakah yang kita baca itu menjadi pedoman yang benar-benar kita pegang dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang dikatakan tadi di dalam bagian yang pertama ini. Kita harus terus mengingat firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, kita harus terus mengingat firman Tuhan. Yang kedua adalah kita harus cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Dan sebagai saudara, kita harus cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Artinya apa? Kita harus menyambut firman itu dengan positif dan dengan segala keterbukaan dan menghidupkannya dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, kita harus menyambut firman Tuhan itu dengan positif dan dengan segala keterbukaan. Ini berkaitan dengan hati kita. Dan menghidupkannya dalam hidup kita. Jadi kita membuka hati kita dengan segala keterbukaan, lalu menghidupkannya dalam hidup kita. Kata hendaklah menjelaskan tindakan yang terus-menerus harus dilakukan. Ini berarti kita harus memberi respon cepat mendengar. Amin Bapak Ibu ya.
Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan itu, kita harus memberi respon cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sekali lagi, dalam mendengarkan firman Tuhan, kita harus memberi respon cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, apa maksudnya? Kita dituntut untuk lebih banyak menyimpan firman itu bagaimanapun kondisinya waktu kita mendengarnya. Mungkin enak, keras, kita dihajar. Atas hal ini jangan terlalu cepat memberi respon. Ya, kadang-kadang kan kalau kita ketemu dengan pengkhotbah yang khotbahnya lucu, oh iya lucu banget gitu. Hanya kata lucu banget. Ya, kalau kita ketemu dengan pengkhotbah yang marah-marah dari awal sampai akhir, kita akan berkata, marah-marah melulu gitu ya, saudara ya. Atau kadang-kadang kita ketemu dengan pengkhotbah yang mungkin kita lihat ya, dia berkhotbah itu hanya monoton seperti itu saja. Aduh, ngantuk banget dah dengar firman nih, ngantuk banget nih. Ini yang dibilang saudara. Kita jangan terlalu cepat memberi respon. Saya suka dengan Maria. Ya, coba lihat itu. Istilahnya orang Batak itu ada ayatnya bilang dipahusor-husor di bagasan rohanya. Ya, artinya itu apa? Direnungkan sehabis-habisnya di dalam hatinya. Nah, ini penting saudara. Direnungkan sehabis-habisnya di dalam hatinya. Jadi dia nggak terlalu cepat ceplos gitu, enggak. Tetapi direnungkan sehabis-habisnya di dalam hatinya. Nanti pada waktu yang tepat dia melakukan. Kenapa Maria itu kuat saudara? Ya, kalau Bapak Ibu lihat itu, ya seorang yang nggak terkemuka kan Maria itu, nggak terpandang Maria itu sebenarnya. Miskin dia. Tetapi saudara-saudara melihat pada waktu dikatakan bahwa dia akan segera mengandung saudara, kita bisa melihat di sana. Apa yang menjadi kekuatan daripada Maria itu? Itu tadi. Ya, firman itu dikatakan dipahusor-husor di bagasan rohanya. Ya kan? Artinya firman itu diolah sebaik mungkin di dalam hatinya. Ya, diolah sebaik mungkin dalam hatinya. Supaya apa? Supaya firman itu bisa dilakukan dalam setiap hidupnya. Makanya dia kuat. Emang dia nggak dicemooh? Dicemooh. Emang dia nggak diomongi oleh gadis-gadis lain yang ada di sekitarnya? Diomongin, saudara. Tapi kenapa dia bisa kokoh? Itu tadi. Dia mampu memberi respon yang positif terhadap firman itu. Ya, makanya dikatakan jangan terlalu cepat memberi respon. Biarkan Tuhan lewat firman-Nya lebih banyak berbicara kepada kita daripada kita yang berbicara atau jadi marah. Ya kan? Kita kadang-kadang kan punya karakter saudara. Ini karakter kita ya. Kadang-kadang karakter kita itu kan begitu kita mendengarkan kita langsung bereaksi itu. Bah itu. Ya. Tapi dalam bagian ini kalau kita dengar firman dikatakan jangan terlalu cepat bereaksi. Santai. Renungkan. Simpan di hati. Biarkan Roh Kudus mengolahnya dalam hati kita. Biarkan kita menyatu dengan kuasa yang daripada Tuhan untuk membicarakannya. Bagaimana firman itu nanti menjadi bagian hidup yang kuat buat hidup kita. Ayat 21. Memberi jalan kepada kita supaya kita bisa lebih cepat mendengar daripada berbicara dan marah. Nah, ini bagus ayat 21 ini. Apa yang dikatakan? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ternyata saudara, supaya kita bisa lebih cepat mendengar daripada banyak berbicara. Ini kuncinya. Ya, kalau ada kotoran dalam hati kita waktu mendengar firman itu, nggak pas kondisinya. Ya kan? Segala sesuatu terlalu banyak, bejibun, kata orang Betawi, bejibun dalam hati kita. Segala yang kotor dan kejahatan ini, inilah yang membuat orang nggak siap mendengar firman. Ya, inilah yang membuat orang tidak siap ya untuk bukan hanya sekedar mendengar saja, membuka hati pun dia tidak seperti itu. Tidak mau membuka hati. Saya masih mengingat saudara, ya, dulu ayah saya itu pernah ribut sama pendetanya. Ini saya masih terbayang, dari sekarang saya terbayang dalam pikiran saya itu tindakan bapak saya itu nggak benar itu. Ya,
Ayah saya itu gini, saudara. Waktu itu dia ketua pembangunan, tak kenapa dia berselisih paham dengan pendetanya. Ya. Nah, setelah dia berselisih paham dengan pendetanya di kampung, saya masih ingat itu di gereja GKPI kami dulu ya. Dia berselisih paham. Nah, saya melihat saudara, setiap pendeta itu khotbah, bapak saya itu pasti keluar. Nggak mau dengar khotbah pendeta itu. Jadi setiap ibadah kalau pendeta itu yang khotbah, ya dia hanya sampai pujian. Nah, setelah pendeta itu khotbah, nanti saudara selesai khotbah, dia baru masuk. Nah ini, saya membayangkan itu saudara, kebencian, amarah. Kalau kita taruh dalam hati kita, itu pasti akan punya efek yang panjang. Ya, makanya banyak sekali orang berkata kan, ya udah jangan lihat hamba Tuhannya, lihat aja firman yang disampaikan kepadanya. Itu juga saya rasa pemahaman yang salah. Makanya pengkhotbah itu ya, apalagi pendeta, gembala, jangan terlalu banyak nyakiti jemaatnya. Nanti jemaatnya keluar pada waktu dia dengar firman. Ya saudara ya, jadi kita hamba Tuhan itu harus belajar bagaimana kalau ada yang terluka, dikatakan di sana, bagaimana membuang segala yang kotor dalam hati. Nah, kalau itu udah bersih saudara, makanya itu yang dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini terima lemah lembut. Kalau udah bersih, dia akan masuk, dia akan menguasai hati kita, akan berjalan ke pikiran kita, dan akan menuntun kita di dalam kehendaknya. Makanya dikatakan kalau kita mau melakukan apa yang kita dengar, kita perlu melakukannya dengan teliti. Makanya dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 25 ini, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saya yakin ibu-ibu semua pasti dandanan sebelum beribadah tadi. Apakah kita tahu dandanannya kita? Coba lihat di sana. Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi, ya, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi orang yang melakukan, mendengar firman tapi nggak melakukannya, seperti itu dia. Seperti orang yang mengamati wajahnya di depan cermin, begitu dia bergeser dari cermin itu, saudara, dia sudah lupa terhadap firman yang tadi didengar itu. Baru saja dia dalam gereja, baru saja selesai ibadah, baru saja ditutup ibadahnya. Begitu dia melihat masalah yang ada di depannya, langsung dia bereaksi, dan pada akhirnya saudara, itu tadi yang dikatakan, dia tidak melakukan apa yang didengarkannya itu. Ayat 25 katakan apa? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan yang bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau kita mendengar dan melakukan firman itu, kita harus belajar seperti seorang ahli hukum, ya, yang meneliti hukum itu. Nah, makanya saudara, kalau saudara melihat penelitian orang dalam hukum itu terus berjalan. Karena apa? Karena dia akan menemukan hal-hal yang baru dari dalamnya. Demikian juga dengan firman yang kita dengarkan. Ya, setiap hari kita baca, besok kita baca lagi. Tadi saya katakan, kemarin saya katakan ya kepada istri saya, ya, waduh, Nas ini baru saya khotbahkan nih. Ya, udah ada di YouTube juga. Pada waktu pembukaan semester baru di STT dulu saya khotbah, ini baru muncul saudara. Khotbah ini baru muncul ada di YouTube. Tetapi saudara, waktu saya sekarang mengkhotbahkannya, Bapak Ibu nanti bisa teliti apa yang ada di sini dengan yang saya sampaikan sekarang, perbedaannya sangat jauh sekali. Teksnya sama. Ya, judulnya hampir mirip, tapi pembahasannya, isinya hampir berbeda. Dan saya percaya itulah yang saya katakan, kita meneliti firman itu dengan tidak jemu-jemunya dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus terus mengingat firman itu. Yang kedua adalah kita harus cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus melakukannya dengan bukti yang nyata. Ya,
Kita harus melakukannya dengan bukti yang nyata. Artinya apa? Pelaku firman harus melakukan firman dengan bukti yang nyata dalam hidupnya. Jadi contohnya gini, jangan bilang saudara, aduh saya mengampuni. Saya udah ampuni orang itu. Ya, tapi untuk menjaga hal-hal ke depan supaya nggak sakit hati lagi dia, jaga jarak lah dengan dia lah, katanya gitu. Ya benar juga kadang-kadang ya, jaga jarak itu perlu saudara. Tapi kalau kita sudah mengampuni, kalau kita sudah bisa menerima kelakuannya yang mungkin menyakitkan kita itu, apakah kita masih harus jaga jarak? Nah, ini kata kuncinya saudara. Jadi mungkin satu tahap bisa jaga jarak, tapi makin lama harus makin mendekat. Tidak jaga jarak lagi. Karena apa? Karena memang prosesnya sudah selesai. Ya kan? Memang tidak mudah kalau kita bertemu dengan orang yang melakukan ayat firman Tuhan, ampunilah sesamamu. Kalau begitu sakit dalam hati kita saudara, saya yakin tidak mudah orang langsung blok kayak gitu. Pasti ada yang janggal. Ya coba kalau saudara melakukan proses perdamaian, ya kalau kita bergesekan satu dengan lain ada proses perdamaian saudara. Coba lihat di sana. Ya, waktu kita hadir satu dengan yang lain pasti ada yang asing di sana. Karena apa saudara? Itu tadi saya katakan. Proses melakukan firman Tuhan itu dalam tahap penyempurnaan. Ya, di mana Roh Kudus akan menuntun kita untuk apa? Untuk suatu ketika bisa menerima total orang yang melukai kita dan yang sudah mengampuni dan yang kita sudah ampuni itu. Nah, makanya di dalam bagian ini Yakobus menyentuh bahwa bukti yang nyata dari orang yang beribadah yang melakukan firman Tuhan dikatakan adalah begini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi bisa kita dapatkan di sini bukti real dari kita melakukan firman akan kelihatan dalam apa? Dalam ibadah kita. Orang yang melakukan firman pasti semakin rajin beribadah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, orang yang melakukan firman pasti semakin rajin dia beribadah. Tetapi saudara bukan hanya itu saja. Bukti real dalam melakukan firman itu, bagaimana kita menguasai lidah kita. Nah, ini tadi. Kenapa lidah yang disinggung saudara? Karena dikatakan cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Nah, yang berkata-kata itu apa? Lidah. Nah, makanya orang yang mendengar dan melakukan firman itu, bukti nyata yang bisa kita lihat adalah kemampuannya menguasai lidah. Iya. Jadi makin dewasa. Jadi orang yang makin dewasa dalam firman itu semakin semakin tidak banyak bicaranya. Tapi tindakannya semakin banyak. Apa yang dia buat semakin banyak daripada apa yang dia katakan. Lalu yang terakhir, saudara dikatakan sana, kita harus melakukan dengan bukti yang nyata. Buktinya apa? Bagaimana kita memperhatikan kaum marginal. Ini yang dikatakan mengunjungi yatim piatu. Orang-orang marginal itu salah satunya adalah yatim piatu, lalu janda-janda. Janda-janda yang sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam 1 Timotius pasal 5. Ya, dalam kesusahan mereka. Dan apa? Menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Nah, ini nih, saudara. Ya, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita kadang-kadang terlalu asik melakukan firman, tapi kadang-kadang kita jadi larut, ya kan? Larut dalam dunia, larut dengan gaya. Nah, contoh yang paling gampang, saudara. Saya masih ingat zaman dulu ya, munculnya satu gereja yang disebut gereja tanpa tembok. Nah, gereja tanpa tembok ini mau membuat penjangkauan. Penjangkauannya adalah penjangkauan anak muda. Nah, lihat saudara, supaya bisa menjangkau anak muda, akhirnya hidup seperti gaya anak muda. Masuk ke kafe, masuk ke diskotik, masuk kemana-mana. Dengan catatan gereja tanpa tembok, kita harus meraihnya, kita harus membawanya kepada Kristus. Tapi apa yang terjadi saudara? Apakah mereka bisa membawanya? Saya katakan tidak. Yang ada mereka jadi sama dengan dunia. Ya, yang tadinya tidak bertato ya sekarang bertato. Yang tadinya tidak
ngecat rambut atau mengepang-ngepang rambutnya seperti itu, dia sudah melakukan yang seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang terlalu banyak orang membuat alasan penjangkauan, padahal sebenarnya dia tidak menjangkau. Makanya saya suka sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus menutup pembicaraan ini dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, jagalah tetap kekudusan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Kita harus terus mengingat firman Tuhan. Yang kedua, kita harus cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus melakukannya dengan bukti yang nyata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman. Biarlah Tuhan meteraikan dalam hati kami. Supaya firman-Mu boleh menjadi firman yang menguatkan, meneguhkan kami. Membawa kami lagi kepada kehendak Tuhan. Membawa kami lagi kepada kebenaran Tuhan yang baru. Supaya kami boleh hidup di dalamnya dan menghidupkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.